Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2. Di sini kami akan melaksanakan tugas mengenai wawancara, yaitu bertemakan PPN pada coffee shop. Sebelumnya ada pula anggota dari kelompok 2, yaitu saya sendiri, Arik Nafawasdi dengan presensi nomor 5. Saya Oscar Tirta Sugema dengan nomor presensi 25. Saya Zaidana Filia dengan nomor presensi 32. Saya Vika Lestari dengan nomor presensi 7. Saya Inafi Sabirina dengan presensi 13. Saya Alifa Syafutri Wali dengan presensi 3. Saya Alifa Firly dengan nomor presensi 12. Saya Raupi Christian dengan presensi 27. Dan inilah hasil wawancara yang telah kami laksanakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya selamat siang. Sebelumnya kami dari kelompok PPKN di sini kami akan mewawancarai salah satu dari narasumber kami, yaitu dari coffee shop tadi. Nah, sebelumnya saya ingin bertanya dan boleh memperkenalkan diri terlebih dahulu. Apa ya? Halo, saya Faris dari Awal Mula Coffee. Saya sebagai head barista di Awal Mula Coffee. Untuk pertanyaan pertama, menurut narasumber sendiri, model coffee shop sektor ekonomi seperti apakah yang menjadikan pada masa pandemi? Yang banyak main di online mungkin. Iya, karena pada masa pandemi ya hampir semua orang juga takut untuk keluar rumah biasanya ya, jangan. Jadi yang pasti menjanjikan di online. Pertanyaan yang kedua, menurut kakak bagaimana marketing yang dilakukan agar tidak mudah tersaingi oleh toko lain? Dengan berinovasi selalu, mulai dari ide-ide, acara-acara yang dibuat sampai ke menu-menu yang nantinya akan naik ke digital marketing kita. Hal yang paling mendasar tentunya berinovasi sih, agar kita tidak mudah tersaingi gitu dengan tempat-tempat baru. Oke, untuk pertanyaan ketiga, bagaimana sih daya saing coffee shop dalam waktu dekat ini? Daya saingnya sebetulnya cukup ketat ya, terutama dari segi produk, tempat, bahkan SDM. Menurut kakak, kenapa nilai PPN dapat berbeda-beda, Kak? Nilai PPN dapat berbeda-beda, penyesuaian dari pendapatan tempat itu sendiri mungkin. Menurut kakak sendiri, bagaimana cara menetapkan hak cipta resep agar tidak diakui orang lain? Kalau kita punya tempat yang atau mungkin brand kita sudah besar, mungkin harus didaftarkan segera ya. Tahu nggak sih kalau misalnya pajak ini bakalan disalurkan kemana? Pribadi sih nggak begitu paham ya untuk penyaluran pajak itu sendiri. Di samping itu mungkin sebagai pelaku usaha dari ownerku ataupun dari manajemen di atas pun itu hanya berkewajiban untuk ya sudah membayarkan pajaknya saja, dan harapan kami itu disalurkan dengan baik oleh pemerintah yang memang bertanggung jawab atas itu. Untuk pertanyaan selanjutnya, pernah dengar nggak sih Kak alasan kenapa sih kita tuh bisa terkena akan pajak tersebut di coffee shop ini? Kita jual sesuatu yang jelas itu pasti akan ada hal yang dipungut dari situ, contoh dari pajak itu kan untuk masyarakat juga nantinya dikelola oleh pemerintah. Itu aja sih. Perkenalkan, nama saya Halifah Firly dengan nomor presensi 12. Dan saya Vika Lestari dengan nomor presensi 7. Dan di sini kami sedang bersama narasumber kami. Dan di sini kami akan bertanya-tanya mengenai PPN pada coffee shop. Dan boleh kenalkan dulu Mas. Nah, nama saya Muhammad Kadafi. Saya sebagai barista di sini. Oke, pertanyaan selanjutnya, mengapa PPN dari setiap coffee shop itu berbeda-beda? Mungkin yang saya tahu perbedaannya dari suatu si coffee shopnya itu ya, ada yang company, ada yang PT, ada yang kepemilikan sendiri. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya, penyaluran dari pajak ini nantinya akan gimana ya Kak? Mungkin akan disalurkan ke sini, Bapenda daerah setempat, dan akan terus berputar di bangunan ini juga. Untuk pertanyaan selanjutnya, menurut kakak, apakah ada coffee shop yang belum memakai PPN? Mungkin kalau coffee shop yang di pinggir jalan kayak street coffee atau coffee shop yang masih mulai dari nol gitu, kayak slow bar yang di rumah, mungkin mereka belum kena pajak. Lalu pertanyaan selanjutnya, bagaimana perbandingan hari kerja di waktu weekday dan weekend? Mungkin kalau di weekday kita lebih normal ya kerjanya, tapi kalau untuk di sini kita agak dipanjangin, bisa jadi 12 jam. Kalau di weekday kita normal dari 6 sampai 7 jam. Oke. Untuk selanjutnya, bagaimana cara menetapkan hak cipta resep agar tidak diakui pihak lain? Mungkin kita bikin branding untuk outlet ini, sama ada signature coffee
yang resepnya kita keep dan nggak ada yang tahu gitu. Oke, baik. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana marketing yang dilakukan untuk coffee shop ini agar tidak tersaingi oleh coffee shop lain? Mungkin kita main sekarang kan zaman sosial media ya. Kita pakai Instagram, ada TikTok, mungkin gitu aja. Untuk pertanyaan terakhir nih Mas, bagaimana pendapat Masnya terkait daya saing coffee shop dalam jarak yang berdekatan? Mungkin pendapat saya pribadi bisa termasuk positif ya, karena yang secara personal bisa buat diri sendiri makin semangat kerja, terus makin bagus juga kan biar industri kopi kita naik lah di Indonesia gitu aja. Selamat siang. Jadi di sini kami dari kelompok PKN kelompok 2 akan mencari tentang pajak PPN pada coffee shop. Di sini kami bersama dengan narasumber, bersama kakak siapa kak? Chandra. Kakak Chandra. Ya. Baik. Yang pertama kak, kita mau nanya nih kak, kenapa sih di coffee shop tuh ada pajaknya? Karena kan udah ada undang-undangan juga ya untuk pajak restoran gitu. Jadi tiap restoran tuh dikenakan pajak. Selanjutnya pertanyaan kedua, pada coffee shop ini berapa besar PPN yang dapat dikenai dan apa dasar hukumnya? Untuk pajak resto sendiri dikenakan biaya pajaknya 10%. 10%. Ya. Menurut kakak kenapa nih? Kenapa dinilai PPN pada di setiap coffee shop itu berbeda-beda kak? Di mana coffee shopnya juga sih. Ada yang 10, ada yang 11 kadang-kadang. Penyaluran dari pajak ini nantinya bakal dikemanain ya? Penyalurannya ke kantor pajak Bapenda. Ya. Lalu kalau untuk penyaluran ini dibayarkan berapa bulan sekali kak? Kalau di sini itu sebulan sekali. Oh, sebulan sekali. Ya. Selanjutnya, bagaimana sih cara menetapkan hak cipta resep agar tidak diakui oleh orang lain? Kalau resep kan lebih ke dapur itu ya. Kayak urusan toko lah. Mungkin kalau buat hak ciptanya itu susah sih. Karena kan namanya usaha gini hampir bahan bakunya itu sama. Ya cuman rasanya aja yang beda mungkin. Oke, sebelumnya perkenalkan saya Arik Naufal Wasdi dengan presensi 5. Dan saya Alifa Syafutri Wali dari nomor presensi 3. Berdirinya kami di sini adalah untuk mewawancarai pelajar mengenai pajak-pajak yang dikenakan di coffee shop. Sebelumnya kita memiliki 2 narasumber di sini, boleh diperkenalkan diri? Aku Adinda. Saya Salwa. Oke, Kak Adinda dengan Kak Salwa ya. Kalau boleh tahu, kakak-kakak ini pernah ke coffee shop gak nih? Pernah. Boleh disebutkan coffee shop mana-mana aja? Aku ke Klan, terus ke UD Jaya. Ya sama lebih. Terus kakak-kakak di sini tuh tahu coffee shop ini tuh dari mana? Aku dari TikTok dan Instagram. Iya sih, kurang lebih dari YouTube, Instagram, TikTok, dari medsos aja. Terus menurut kakak-kakak ini daya tarik apa sih yang membuat kakak-kakak ini datang ke coffee shop tersebut? Karena tempatnya estetik gitu, Instagramable. Ya sama, jadi banyak spot-spot foto yang Instagramable. Terus kakak-kakak di sini tuh tahu gak tentang PPN atau pajak di coffee shop? Tahu. Nah, kalian tahu gak berapa besar sih PPN yang dikenakan di coffee shop tersebut? 10 atau 5%? Ya, 10. Ya, kurang lebih segitu. Nah, menurut kakak di sini tuh PPN dengan 5-10% ini tuh kemahalan nggak buat di kantong pelajar itu? Kalau menurut aku nggak. Kalau menurut aku juga sih, enggak sih, cukup. Dan restoran atau kafe juga dapat membebankan service charge sebesar 5-10%. Serta pelaku usaha dapat memungut pajak pertambahan nilai atau biasa kita kenal dengan PPN sebesar 11% yang dibebankan kepada konsumen. Kemudian melaporkannya ke kas negara. Hal ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang harmonisasi perpajakan. Semoga bermanfaat. Terima kasih.